seringkali kita meremehkan AI atau tidak tahu karena kita memang belum tahu gitu ya. Jadi ini perlu latihan Bapak Ibu, bukan sekali lihat gini langsung nanti bisa ahli jadi prompt engineer. Teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini yang mungkin pengen merefresh lagi apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, seri Sabda AI Talks ini sudah dilakukan 2 kali dan hari ini adalah yang ketiga. Yang pertama adalah tentang mengapa AI, dilakukan hampir bulan yang lalu ya, 24 Juli. Lalu apa itu AI, 7 Agustus. Kemudian hari ini adalah bagaimana AI. Nah, teman-teman semua, yang pertama ketika kita membicarakan tentang AI, mengapa AI, kita mempelajari tentang bagaimana Tuhan memberikan teknologi ini bagi kita untuk menolong kita memberikan efisiensi di dalam tugas-tugas kita dan juga terutama untuk melihat bagaimana teknologi ini kita pakai untuk menjadi sarana di dalam kita melayani Tuhan secara khusus ya. Karena AI sudah dipakai di berbagai tempat. Nah, AI ini bukan hanya semacam tren, ya, bukan hanya tren. Oh, ini lagi booming, jadi kita akan pakai, enggak gitu ya. Kita kemarin di Mengapa AI sudah membicarakan bahwa AI is here. AI sudah di sini dan AI tidak akan hanya mampir, tapi dia akan tinggal bersama dengan kita dan kita akan terus melihat perkembangan AI yang luar biasa dan akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, bukan hanya kehidupan sehari-hari, terutama juga kehidupan pelayanan kita. Karena itu kita nggak boleh ketinggalan gitu ya. Karena AI is here dan AI akan stay here with us dan AI change everything, mengubah segala sesuatunya. Maka gimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan diam saja dan kita akan menjadi apa orang-orang yang ketinggalan? Saya kira tidak ya. Tuhan menolong kita juga melihat bagaimana Tuhan memakai teknologi dari zaman ke zaman untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Nah, apa itu AI? Banyak dari kita orang-orang awam yang tidak terlalu tahu detail tentang AI atau cara kerja AI, tapi pada pertemuan yang kedua kita melihat AI adalah sebuah alat gitu ya. Kalau saya boleh berpikir dengan cara bodon atau dengan cara yang mudah, simple gitu ya. AI adalah asisten, AI adalah intern atau orang yang akan bukan orang ya, tapi mesin yang akan menolong kita untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Hal yang paling penting di prinsip yang AI yang kedua, apa itu AI itu adalah untuk kita sadar AI itu alat gitu ya. AI itu bukan pribadi, AI itu alat yang dikendalikan oleh manusia. Karena itu kita harus sadar bahwa AI itu adalah alat di tangan kita. Kitalah yang menjadi tuan. Dan kita memakai AI untuk mempermudah pekerjaan kita, terutama dalam pelayanan kita. Jadi ordo ini harus dipegang kuat-kuat. Kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan. Ya. Lalu Tuhan memberikan kepandaian kepada manusia untuk kita menciptakan banyak hal, termasuk teknologi. Dan teknologi ini dipakai untuk mempermudah hidup kita. Dan termasuk AI. Dan kita memakai teknologi untuk kita kuasai, bukan kita dikuasai oleh AI, gitu ya. Jadi AI hanyalah alat yang tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita unggulkan, tidak boleh kita anggap sebagai tuan, tetapi dia hanya sebagai alat. Nah, kalau kita prinsip itu kita pegang, maka kita selalu ingat kitalah yang mengendalikan, bukan AI. Nah, kemarin dulu juga banyak dibahas tentang kekuatan dari AI, kelebihan dari AI, dan kita sudah melihat itu. Teman-teman yang belum melihat video rekaman 1 dan 2, silahkan nanti minta kepada admin, dan kita akan kirimkan, saudara bisa lihat. Tapi saudara juga bisa kunjungi situs ai.sabda.org yang nanti akan saya tunjukkan nanti gitu ya. Jadi hari ini adalah seri yang ketiga bagaimana AI. Nah, catatan, pertanyaan dan tanggapan bisa langsung saudara ketik selama talk show. Tidak akan ada acara khusus untuk tanya jawab sembari kita, karena ini acara talk show ya, sembari kita
berbincang-bincang, saudara boleh mengirimkan pertanyaan, dan nanti kalau pertanyaan saudara ada hubungan dengan yang kita sedang bicarakan, langsung saya akan bacakan. Next. Saudara kalau ingin melihat arsip, itu ada ai.sabda.org, saudara bisa lihat, ada 2 rekaman yang saudara bisa lihat. Next. Saudara juga bisa bergabung dengan WA, komunitas WA atau Facebook dari Sabda AI, silahkan juga boleh bergabung, gitu ya. Nah, saya ingin undang nih Pak Max dan Ibu Evi, apakah sudah siap? Saya lihat Ibu Evi sudah siap. Pak Max, oke. Pak Max, ini kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana AI. Nah, ini ada Ibu Evi juga yang akan menjadi panelis. Ini kita akan berbicara tentang bagaimana. Banyak dari kita kan orang awam nih, Pak Max. Kita nih kalau mau pakai AI dan kita mau bisa menggunakan AI dengan maksimal, gimana caranya? Gimana caranya memulai untuk memakai AI? Okay. Untuk jawab, saya ingat dulu ada Google. Dan orang tanya, bagaimana pakai internet? Dan setelah itu, bagaimana cara dengan baik? Dan ternyata ada skill. Itu sesuatu harus ada pengalaman. Itu yang pertama. Dan harus ada skill. Dan sekarang harap AI langsung bisa dipakai, tidak. Ada teman saya yang saya ingat tanya punya teenager. Saya dulu punya teenager. Dan how do you talk to a teenager? Well, ada skill. Perlu pengalaman. Dan lebih lagi, tidak dengan cara yang sama kalau omong dengan bayi. Bayi, ya lucu, tetapi omong sulit. Pelan-pelan itu tumbuh jadi anak, dan anak jadi teenager sampai dewasa. Dan setiap tahapnya ada cara lain untuk interaksi. Berarti cara untuk interaksi dengan Google sangat beda dengan cara interaksi dengan AI. Lebih lagi chat atau conversational. And so kami akan belajar how. Kemarin kami sudah lihat bersama why. Jelas AI sudah ada sini, is here to stay, akan mengganti segalanya. Harus belajar deal with it. Dan lebih lagi mulai dari pertanyaan why terkait dengan AI for God. Apakah mungkin? Mungkinkah itu? Dan hari ini saya dari teman yang ada di Sabda akan share pengalaman mereka. Akan share beberapa dari skills, beberapa dari how. Dan setelah belajar why, kami belajar what. Apa itu? Itu hanya just machine. Itu tak punya darah, tak punya daging. Itu hanya machine. Tapi machine yang bisa belajar. Machine learning. Itu hanya machine, tapi machine yang sudah punya large language model. Itu punya sudah data, and data lagi yang bisa bilang hampir seluruh internet. Itu punya data yang luar biasa jadi training data and learning. So itu machine, tapi machine pintar. Dulu saya ingat sekolah di perpustakaan punya encyclopedia. Hanya satu jilid, tapi jilid yang panjang, lebar. Sering ada 20-30. Bagus sekali. Informasi banyak. Tapi itu hanya berapa juta halaman. Ini miliaran halaman. Semua diproses. Semua dikaitkan. Dan pola. Tak hanya pola huruf, pola kata, pola kalimat, tapi pola pengertian yang di belakang itu. Pola data informasi memungkinkan knowledge. And dari knowledge, understanding and wisdom. And berapa pintar itu? Dulu ada buku pintar untuk anak waktu belajar sekolah. And buku pintar, encyclopedia, internet, dari kecil, satu hampir bayi informasi, sampai sekarang itu teenager atau dewasa, harus belajar cara interaksi dengan itu. Dan itu yang akan lihat adalah kunci sukses. How do we communicate? Lebih lagi, ini conversational atau chat. Dan sebagai satu contoh, saya ingat waktu COVID terjadi. Banyak orang work from home. Well, bagaimana work dengan orang from home? Okay, saya harus request, permohonan. Okay, kami perlu ini tugasnya, right? Okay, tugas dikerja, dikirim bolak-balik, dan akan bersama lewat WhatsApp. Setelah itu Zoom, setelah itu kembali dengan WhatsApp, bolak-balik dengan chat,
conversational chat, saya bisa jelaskan apa yang saya mau, untuk apa, bentuknya, caranya, apapun yang khusus untuk menghasilkan inginan saya. Nah, kemarin ingat waktu omong tentang what is AI, secara paling dasar AI bisa jadi A, assistant, and B, intern. An intelligent intern, an intelligent assistant. Assistant yang bisa menolong untuk tugas-tugas. Kalau pintar berbicara. Sama dengan teenager. Kalau just siak, mereka langsung lari atau mereka melakukan seminimum mungkin. Tapi kalau punya relasi yang baik dengan teenager dan interaksi yang akrab, bisa ngobrol, tapi saat ada tugas, bisa bilang, saya perlu ini, dan mereka akan nolong. Bagus sekali. Waktu ada interns atau magang daripada beberapa sekolah di Indonesia, mereka datang, punya keinginan untuk tolong, tapi sebelum ada cara untuk komunikasi apa yang perlu, bentuknya, spesifik, objektif, dan semua aspek daripada itu tugas komunikasi dulu yang memungkinkan hasil. Dan kami akan lihat miripannya dengan prompt dan dengan cara how to AI. Jadi Sama dengan Google. Pak Ya, Max, kalau saya boleh summary-kan nih, untuk ya, ngomong dengan AI, kita perlu bisa komunikasi dengan AI. Dan untuk betul. komunikasi itu kita lakukan itu dengan chat. Nah, Ya, chat dengan AI itu tadi Pak Max bilang beberapa kalimat terakhir itu prompt. Apa itu ya. prompt? Um, Prompt adalah salah satu cara untuk bisa interaksi dengan AI. Ada slide untuk itu. Persisnya pertanyaan, apa itu prompt? Dan bisa lihat share-nya? Sudah sharing dengan baik? Ya, Kelihatan? bisa. Oke. So, pertanyaan, apa itu prompt? Dan saya akan mulai, saya akan main huruf. Saya akan mulai dengan hurufnya daripada prompt. Prompt adalah itu a planned request. Itu satu permohonan, satu query. Kau mikir dulu dengan Google. Google ada kotak kecil, nama prompt box. Dan dalam kotak itu saya akan ketik sesuatu. Kalau saya dengan WhatsApp, ada prompt box. Di situ saya bisa emoticon, saya bisa ceritakan, saya bisa nulis. Dan Hmm. akan ada response. Dan bolak-balik. Dengan Google itu lebih satu arah. Saya ketik, kalau saya ketik dengan tepat, saya langsung menemu apa yang saya mau di posisi pertama. Masa dak mengerti apapun atau dak tahu apa yang mau, waduh, akan yang ngawur tapi Google dak bisa nolong banyak. Dengan cara yang sama, ini a request, satu query, satu pertanyaan, satu keinginan saya yang direncanakan. Plan berarti ada struktur. Hmm. Plan berarti saya sudah tahu apa dan caranya untuk menyampaikan sesuatu dan akan lihat bersama bagaimana. How. Tapi planned request dengan tujuan untuk my task, my priority. So saya akan harus fokus. Dan untuk apapun, saya tidak bisa just bilang apa, and then dunia, apa kekristenan. Bisa itu akan jawab ngawur, apa doa, nanti akan lihat bersama contoh terkait dengan itu dan akan lihat bagaimana prompt akan menentukan hasil yang diinginkan. So, planned and then prioritize task. And so, request menghasilkan. And so, Ya, kalau mau mengerti kuncinya, oke, prompt sebentar itu Pak. planned Saya request. Ya, Ya, saya bantu teman-teman yang ada di rumah nih ya. Jadi kalau untuk berbicara dengan mesin AI, mesin ya, kita harus pakai chat, ada box, ada kotak ya. Nah, apapun yang kita tulis dalam kotak permintaan kita kepada AI untuk menolong kita, itu namanya prompt gitu ya, Pak ya. Jadi ya, prompt betul. itu adalah tulisan request atau permintaan kita yang kita berikan kepada AI untuk AI jawab sehingga AI bisa membantu kita. Jadi Ya, apapun yang kita minta itu nanti AI akan menjawab. betul. Permintaan Namanya prompt. terencana.
Nah, betul. tapi ternyata Tapi permintaan itu tidak sembarang permintaan tadi Bapak bilang ya. harus Permintaan fokus. tidak boleh sembarangan atau tidak boleh semau-maunya, tapi harus ada cara yang apa tadi? Yang diplan atau sudah direncanakan dan juga ini berhubungan dengan tas atau tugas yang kita inginkan dan itu harus ada prioritas atau harus ada spesifik yang Betul. kita minta gitu ya. Oke. Harus bisa tahu apa yang diinginkan and fokus dan akan belajar fokus 5 huruf yang akan jadi kunci sukses untuk prompt yang baik. Ya, jadi Oke. saudara nggak boleh sembarangan nih. Ternyata ketika kita membuat request itu nggak asal-asalan. Ada rumusnya gitu ya. Oke, Ya, silakan Pak. sama dengan Google, kalau saya ketik acak, dapat acak. Sama dengan teenager. Kalau saya just omong acak, ya, tapi saya ingin, oke, sampah dikeluarkan. Ayo, masak sesuatu karena nanti saya datang terlambat. Saya harus request khususnya. Kalau saya just bilang masak sesuatu, kemungkinan Indomie. Tapi kalau saya mau ada nasi dan satu makanan yang sehat, Hmm, saya harus bilang sehat. Saya akan harus bisa spesifik dan detail. Dan di dalam itu akan lihat kunci sukses. Untuk kunci sukses, ada sekarang satu ilmu baru nama prompt engineering atau prompt design. Itu orang yang sudah fasik dengan cara komunikasi, bukan Google, bukan teenager, bukan programming, tapi fasik omong dengan chat GPT atau AI sejenisnya. Dan sebelum saya lanjut, saya akan mengingatkan fokus hari ini adalah tentang chat GPT, Perplexity, Bard, Claude, dan sejenisnya. Conversational chat-based AI. Ada berapa banyak AI yang lain? Industrial AI, sabda dulu saya ingat mereka waktu bikin interlinearisasi pertama pakai AI 2003. Mereka pakai intelligent search, itu juga AI. Dan so ada banyak jenis AI daripada dunia bisnis sampai waktu sedang YouTube atau Netflix, sedang lakukan apapun daripada grammar and usulan kata, semua di belakang itu hampir separuh daripada HP itu AI, daripada image enhancements and so on, AI, facial recognition, voice recognition, hmm, banyak jenis AI. Tapi khususnya untuk ChatGPT dan sejenisnya, bagaimana bikin prompt yang menghasilkan apa yang diingin, A, and B, bagaimana apakah AI bisa dipakai for God? Dan ya. saya akan lihat bersama untuk itu. How to do prompt engineering atau prompt design dengan baik. Apa kunci sukses prompt yang baik? Itu adalah fokus. 5 huruf ini dipakai untuk membuat dan membentuk request yang menghasilkan keinginan Anda. Kemarin saya ikut untuk hari Sabtu 3 jam satu seminar, 3 speakers khusus tentang AI. Mereka omong banyak, satu tentang industrial AI, sangat menarik dan dampaknya, gunanya sampai bisa mengubah dunia dan berapa banyak orang yang dapat kerja atau harus mengubah kerja karena AI. Saya juga dengar sedikit tentang AI dan filosofi AI dengan berapa banyak hal, tapi tidak ada satu kata pun tentang AI secara praktis, bagaimana saya bisa menggunakan itu, request, untuk lakukan sesuatu yang diinginkan, tugas. Dan sebagaimana lihat bersama sekarang, kunci sukses, fokus. Dan 5 huruf itu akan jadi hasil prompt yang baik. Nah, mau prompt yang baik itu sangat nolong kalau mulai dengan formatnya. Mau dengan format apa? Format yang pendek, yang bullet point, format yang paragraf, format itu penting untuk mengerti. ChatGPT bisa bikin daripada lagu sampai khotbah, itu bisa bikin daripada essay sampai buku, itu bisa garis besar. Saya perlu dan mau format besar. Sorry, format apa? Sering kalau ada sesuatu, saya akan tanya untuk kasih garis besar atau kasih 5 poin utama. Tetapi formatnya seperti apa? Misalnya, saya mau belajar tentang doa. Well, nanti akan lihat contoh bersama, tetapi saya mau hasil daripada
itu dalam format apa. Sama dengan kalau saya punya satu magang. Saya bilang, saya perlu tugas ini dan mereka akan tanya, you mau format apa? Well, untuk sementara just bikin draft dan poin utama. Oke, bagus. Sekarang mulai mengisikan. Tetapi selain format, itu penting untuk apa objektifnya. Nah, objektif itu apa tujuan? Untuk apa? Apa pentingnya? Kalau saya kurang jelas, saya ingin apa dari ChatGPT, hasilnya akan mencermin kekurang jelasanku. Nah, kadang-kadang saya betul gak tahu apa yang saya mau. So, saya akan tanya kepada ChatGPT, kasih saya 5 ide tentang topik ini untuk saya bisa menggali lebih dalam. Tapi berarti tujuan saya itu eksplorasi. Baliknya, saya punya paragrafi teks, dan saya mau membersihkan bahasa. Berarti tujuan saya itu mengedit. Dan saya harus tahu, ada satu YouTube transkripnya, dan daripada itu, saya mau diringkas. Atau ada satu artikel, saya mau tahu 3 poin yang penting. Semua itu terkait dengan objektif. Ingat kata tugas. Well, apa tugasku? Daripada semua saya harus prioritaskan, oke, saya mau apa? Objektifku. So, format penting, objektif penting, dan juga konteks. Seperti tadi saya bilang, kalau saya kasih artikel, saya pakai itu sebagai konteks. Konteks itu kadang-kadang diketahui sebagai grounding. Grounding memberi konteks. Konteks, saya mau, misalnya, saya mau tahu tentang prayer, tapi untuk Kristen, bandingkan dengan yang lain. Konteks, saya sedang siapkan ini untuk satu session 2 jam. Dan saya sedang siapkan ini untuk pribadiku hanya belajar. Konteks itu omong tentang apa latar belakang, apa informasi. Misalnya, saya sudah beberapa kali lakukan seperti ini dengan hasil yang sangat baik. Saya ingin tahu tentang, dan pilih topik, keuangan. Dari pandangan Alkitab dan kasih saya ayat-ayat terkait. Arti konteks, batasan groundingnya itu dari dalam Alkitab. Satu cara untuk pakai konteks itu saya kasih 2 contoh. 1 contoh, 2 contoh, 3 contoh, dan saya bilang, saya mau jawaban mirip bentuk format dan style atau caranya konteks seperti ini. Dan itu nama in context learning. Dan ada berapa cara untuk prompt yang diomongkan. Ada nama one shot, ada yang few shot, ada in context learning, ada juga chain of thought. Dan itu beberapa cara dan style. Saya bisa dengan satu prompt yang besar. Saya kasih semua konteks saat itu. Atau saya bisa bilang, oke, ini sebagian dari latar belakang, saya kasih lagi dari jawabannya. Oke, sekarang masuk ini, tetapi konteksnya akan sangat penting. Tidak bebas tanpa batasan. Kata lain untuk konteks sering itu scope. Dan scope-nya itu omong tentang termasuk apa, konteks, tidak termasuk apa, di luar konteks. And so, context. Now, saya pakai ini juga untuk ngajar waktu saya training bahasa English. Dan untuk yang notice, lihat, format, objektif, dan huruf yang berikut bisa didwibahasakan. And focus kalau ditulis dengan bahasa English itu C. And context, di ejaannya ada dengan C. So, ini sangat cocok dengan dwibahasa. And bisa dipakai English, atau bisa dipakai juga untuk Indonesia. So, kalau mau prompt yang baik, format, objective, context, dan juga user. Untuk siapa? Usage. Penggunaan apa? And saya kemarin sebagai satu contoh, nanti lihat bersama, saya tanya sesuatu, dapat jawaban yang baik, detail, dan saya bilang, sekarang kasih jawaban yang sama untuk anak yang umur 10 tahun. Berarti penggunanya itu sangat beda. Target, audience,
untuk apa dan tadi objektif, tapi siapa itu ini usage. Saya setelah itu tanya, apakah bisa diceritakan untuk umur 6 tahun? Dan itu mengubah, dan itu bikin bahasa yang sangat sederhana, hampir lucu. Dan itu bisa. Balik, saya bisa bilang, dan ini untuk satu jurnal akademis, pakai bahasa ilmiah dan bahasa tinggi dan akademis, dan itu akan sampai saya tak mengerti satu kata pun. Jawaban tentang topik yang sama. And so user itu akan dipakai untuk hanya artikel, blog, atau promo, blurb, atau itu akan pakai untuk akademis. User or usage untuk yang mahasiswa, mereka sangat mengerti. Waktu mereka tulis di dalam prompt, dan mereka akan bilang itu untuk essay, untuk tingkat apa. Mereka tak hanya itu, mereka actually akan tambah satu just lucuan, tapi itu huruf yang berikut, tetapi mereka akan bilang, dan jangan lupa tambah 3 atau 4 kesalahan ejaan dan beberapa kalimat yang terlalu pendek atau terlalu panjang. Karena dengan itu, kualitas hasil tidak sebaik-baik AI, dan waktu guru atau orang lain, lihat ada kesalahan, pasti itu manusia yang bikin. So, mereka punya di dalam pikirannya, ini untuk siapa? Ini untuk guru. Dan saya tak mau dia tahu itu dari AI. So, again, format, objective, context, user, and usage. Harus tahu untuk siapa. Dan dari prompt menyiapkan untuk itu. And then huruf S. Huruf S itu special needs, special request, itu specific details. And specific details itu termasuk scope, specific details itu misalnya saya mau, dan ini kemarin saya lakukan untuk prompt, pakai huruf PROMPT untuk jadi akronim untuk poin-poin penting. Dan akan lihat contoh untuk itu bersama. And so saya sangat spesifik. Saya mau hasil mulai dengan huruf-huruf ini. And stylenya. Saya mau bullet points, itu dari format, tapi style. Saya mau itu gaya bebas. Bisa sampai itu sangat-sangat formal. Atau itu pakai bahasa SMS. Bisa pakai berapa banyak style sampai bisa bikin tak hanya lagu, tapi bisa bikin rap. And so kalau special request saya dari format itu song, dan saya mau song yang style hymn atau style yang lain. Semua ini tak hanya dimungkinkan, tetapi berdasar kualitas daripada prompt, bisa dilakukan. Nah, saya akan memberi beberapa contoh untuk itu. Tapi, here we go. Ini hasil dari satu, dan maaf kalau tak bisa baca terlalu detail, tapi pakai huruf dari prompt untuk itu bisa menolong. Okay, sorry, saya actually tak bisa baca tanpa itu. Okay, bagaimana? Yul, can you read? Okay, here we go. So, ini prompt yang bagian atas. Saya tanya satu prompt untuk pakai dari kata prompt, bikin satu akronim yang bisa untuk menjelaskan cara dan penggunaan AI yang bisa menolong khususnya Bible-believing Christians Ministry and Church. And so saya pakai ini dan bisa dengan prompt menghasilkan ini tanpa editing. Dan itu bilang, well, pakai huruf prompt dan bagaimana AI bisa menolong orang dari gereja. Nah, itu bisa menolong AI untuk prayer dari sisi meditation, reflective, pertanyaan, untuk nolong pendeta, untuk mengusul beberapa point. And so AI ternyata menjawab, saya bisa menolong dengan prayer. Bukan mendoakan, tapi mempersiapkan dan jenis dan ide dan lain seputar apa yang didoakan. Itu bisa ditolong untuk research. And so, kalau sedang lakukan biblical study, theological research, kalau sedang siapkan daripada khotbah, sampai mau ringkas atau analisa daripada teks, bisa untuk berapa banyak lagi. So, huruf P, huruf R, huruf O, untuk optimize, dari sisi administrasi dan lain-lain. Untuk ministry, dari tugas harian,
untuk personalization, mempribadikan daripada kunjungan sampai berapa banyak hal, dan lebih lagi untuk mikir dan belajar teologinya. So, saya mentanya sesuatu yang sangat spesifik. Saya mau format apa? Saya mau format point by point, 6 poin yang berdasar huruf-huruf ini. Objektif itu ada ilustrasi, tetapi ada cara yang gampang untuk mengingat tentang beberapa penggunaannya. Lebih daripada itu, konteks. Konteks itu khususnya untuk apapun siapapun, tetapi penggunaan AI, users, Bible-believing Christians, and special request ada. And so ini satu contoh yang lain yang saya bikin. Oops, hold on. Pak Max senang dengan akronim ya, dengan singkatan-singkatan. Satu aja dulu Pak, nanti kita bingung. Okay, Yang fokus aja dulu. sure. Okay. Kembali kepada fokus. So, itu just satu contoh dan saya sekarang akan sebentar lagi memberi contoh yang lebih sederhana. But dengan prompt, itu membedakan jawaban yang saya dapat waktu saya tanya tentang doa. Ya, sebentar Pak Okay. Max. Sebelum Okay, pindah, sebentar. sebelum ke itu ada beberapa pertanyaan ini yang sudah muncul ya. Saya akan bacakan Ya. sedikit ya. Ini pertanyaan Pak Dedi, apa dampak negatif AI? Pak, ini tentang how. Kalau Bapak tentang dampak negatif, tanya tentang dampak negatif, ini presentasi sebelumnya ya Pak. Jadi nggak akan kami jawab. Kemudian Pak Julius Subari, bagaimana caranya menggunakan AI untuk membuat artikel, renungan firman Tuhan, dan buku sesuai dengan etika? Sesuai dengan etika. Well, tapi daripada itu sudah sadar bisa bikin Ya, artikel, bisa and so sudah ada the hows and usage cases. ah, Daripada itu ada ide bagaimana memakainya. Etika, maaf, itu tergantung apa tergantung. yang Iya, ditanya. betul. Ditanya kasih artikel tentang bagaimana membunuh saudara dengan cara Cain and Abel, you dapat artikel yang baik, and then Gitu ya. bilang saya mau versi Ya. modern dengan cara-cara yang pakai kimia atau Iya. mesin. Jadi Pak Julius Subari, masalah etika itu tergantung kita mintanya apa. Kalau kita minta saya mau mencuri artikel orang lain, nah itu kita sendiri yang memang minta untuk melanggar etika gitu ya. Jadi etika nggak bisa dimasukkan di sini Pak. Jadi yang Bapak tanyakan bagaimana menggunakan AI untuk membuat artikel, berarti Bapak sudah tahu formatnya apa, formatnya artikel gitu ya. Terus Maksudnya apa? tujuannya untuk apa? Ini untuk membuat renungan. Berarti objektifnya itu membuat renungan, gitu ya Pak ya. Jadi tergantung request Bapak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak David Santoso, bagaimana cara membuat PowerPoint untuk renungan dengan menggunakan AI? Berarti formatnya PowerPoint Pak. Nanti di dalam requestnya itu Bapak sudah spesifik minta untuk format PowerPoint Ya. gitu ya. Kalau ikut dengan workshop akan lihat di Ya, situ bilang saya mau bikin PowerPoint, kasih saya 10 slides dengan judul, dengan kata-kata kunci, dan dengan 10 kalimat untuk mendeskripsi. Ya, so bisa di dalam request bilang bukan saya mau huruf PROMPT atau saya mau bikin article, but bikin PowerPoint and kasih saya 10 slides. ya, ini ada Jumlahnya. pertanyaan lagi dari Pak Darmawan, bagaimana membuat ringkasan dari transkrip YouTube? Berarti itu Bapak objektifnya adalah membuat ringkasan, bukan membuat artikel, gitu ya. Formatnya juga berarti akan pendek karena itu hanya berupa ringkasan. Dan konteksnya apa? Ini dalam rangka Bapak ingin YouTube yang Bapak dengar itu akan mendapat transkrip, tapi bukan seluruh transkrip, tapi hanya ringkasannya saja, gitu ya Pak ya. Jadi Bapak yang dijelaskan Pak Max tadi prinsipnya bagaimana Bapak bisa mendapatkan itu gitu. Jadi ini Bapak harus camkan dulu Bapak minta formatnya apa, objektifnya apa, konteksnya apa, usernya apa, spesifiknya apa. Nanti Bapak tinggal minta requestnya itu ke AI, gitu ya. Khususnya tentang YouTube, saya tahu ada satu cara daripada Sabda nanti Ya, itu Iya, salah satu dari itu nanti Pak Max. ya. Nanti akan ada contohnya Pak. Nah ini Pak Julius Subari tanya lagi, apa bisa diberikan contoh prompt dalam pembuatan artikel renungan? Bukan hanya
renungan dan artikel Pak. Ini prompt yang lain-lain. Jadi Pak Max akan tadi saya potong karena Pak Max akan memberikan contoh prompt yang dia buat gitu. Silakan Pak Max, dilanjutkan. Kita melihat the prompt bersama tentang doa. Ya. Oke. Khususnya, kalau saya tanya dengan chat GPT tentang doa. Share. Now, Ya. saya bisa dengan cara yang bodoh tanya, what is prayer? Dan saya jawaban dapat sacred, holy, God, transcendent, supernatural, apapun, siapapun, itu kurang lebih orang omong kepada, ya, sangat kurang jelas. Ya. Tapi dengan kalau tidak saya tanya, spesifik ya Pak ya. Sebentar. Ini saya kita, daftar, ya, itu ini 100% Pak Max. Ya, kita kritik dulu. Ini prompt, sebentar jangan dinaikkan dulu. Ini what is prayer itu artinya apa itu doa. Ini kita lihat kesalahan dari apa prompt ini gitu ya. Yang jelas tidak spesifik, yang jelas tidak ada objektifnya, yang jelas tidak ada apa namanya formatnya, usernya atau siapa yang akan pakai juga tidak jelas. Jadi ini jangan membuat prompt seperti ini. Ini contoh yang salah. Oke, silakan Pak Max. bilang tapi sangat umum. Kalau Terlalu umum. ask umum, dapat umum. Tapi kalau saya tanya, what is Hindu prayer? Apa itu Hindu prayer? Ya. Wah, sangat baik. Itu dari dasarnya bahasa Sanskrit, pemakaiannya waktu Hindu worship, ada jangan lupa mantras, ada yoga, meditation. Di dalam Hinduism ada spiritual paths, ultimate reality, Brahman, Hindu. And so apa yang pusat untuk Hindu worship? Images and icons. Orang Kristen jangan menyembah image atau icon. Ini terbalik. So, apa yang saya belajar tentang prayer sini itu jelas bukan cocok untuk orang Kristen. Ya, tapi ini sudah lumayan lebih baik, Pak. Karena sudah lebih spesifik, karena tadi dikatakan short answer berarti yang pendek dan dalam format bullet atau dalam format poin-poin gitu ya. Ya, oke. Contoh berikutnya. Oke, so sekarang saya tanya, what is Muslim prayer? Nah, saya tidak ahli, saya tidak bisa bilang true or false, tetapi yang sedikit saya tahu, 5 kali per hari, salat, and itu lebih suka tempatnya, arah mereka, and saya tidak tahu terlalu banyak, tapi kurang lebih cocok. Saya harus tanya satu teman lain untuk tahu apakah mereka setuju atau tidak. But ini tidak dari pandangan saya. Dan sekarang saya mau tanya dengan fokus. Saya akan tanya, waduh, prompt itu lebih panjang. What is prayer? Tetapi a Christian biblical perspective. Saya kasih konteksnya. Saya kasih formatnya. Saya even kasih specific request. Saya mau Bible verses reference. And so itu akan mulai dengan prayer, Christian, communicating with God, direct address, forgiveness. And wah, ini lebih cocok. Sekarang saya tambah dengan Bible verses untuk yang atasnya. And so, communicating with God dari Matthew pasal 6. Tidak kehendakku, tapi kehendaknya. Submission to God. Cari guidance-nya. Okay? And Christians are commanded to pray continually. And so bisa lihat, bisa sendiri atau dalam kelompok. And lewat prayer, orang Kristen bisa mengerti Tuhan kasihnya dan menerima jawaban. Mereka bisa undang Roh Kudus untuk kerja dalam hidupnya. Ya, nah ini Bapak Ibu, ini salah satu contoh prompt yang jauh lebih baik daripada tadi. Jadi kalau Bapak minta tidak spesifik, tidak ada format dan tidak sesuai dengan tadi fokus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan yang kurang tepat. Jadi jangan kira kalau ChatGPT itu menjawab itu selalu betul. Tergantung saudara mintanya apa. Kalau saudara caranya minta seperti itu ya pasti jawabannya salah. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan GPT dulu. Kadang kita nyuruhnya juga salah gitu. Kita minta nasi goreng, dah gitu tok. Tapi padahal saudara minta nasi goreng yang enggak pedas. Nah, saudara sudah terlanjur dikasih, ini kan nasi goreng ya, tapi saya nggak mau pedas ya. Tadi harusnya ngomong gitu ya. Saya nggak mau
yang ada sayurnya misalnya gitu ya, harus sangat spesifik sekali. Jadi saudara harus pinter. Nah itu tadi yang Pak Mark bilang, ada profesi yang sekarang namanya prompt engineer. Jadi ada sekarang apa pekerjaan yang namanya membuat prompt dan itu dibayar mahal sekali. Ya, Ya. silakan. Tadi jawaban sekarang ditulis untuk anak 10 tahun. Oke? Hmm, Ini yang menjawab. Ini simplified explanation. Masih dari Christian Biblical Perspective untuk anak 10 tahun. Prayer is how we communicate with God. Seperti omong dengan teman. Okay? To get help and guidance and wisdom. Bisa dengan, and bisa lihat fokusnya itu spesifik, tapi jawaban mencerminkan apa yang saya pakai sebagai lensa fokusku. Dan ya, sebahasanya, so much easier. Tapi, apakah bisa lebih sederhana untuk 6-year-old? And ini jawaban untuk umur yang 6 tahun. ya. Dan lebih-lebih sederhana lagi. Dan kalau baca ini, itu sangat mendekati intinya. Kalau orang tua sedang coba menjelaskan kepada anak, mereka tidak akan mulai dengan teologinya, tapi mereka ngomong persis seperti ini. Kami bisa berbicara kepada Tuhan seperti berbicara kepada teman. Kami bisa bilang ke dia berapa besar kasih untuk dia. Dia akan dengar kami. Dia mengasihi kami dan mau dekat kami. Saya tidak edit apapun sini. Tapi dari prompt, tadi sudah lihat konteks dan saya mulai membentuk nama grounding. Saya mulai mengarahkan apa yang saya ingin dan ekspektasi. Nah, karena waktu terbatas, saya tidak akan untuk yang akronim. Tapi satu lagu kecil for our youth group. Tentang And, doa. yeah, tentang doa. Pray every day. It's how we grow closer to God in every way. Jesus prayed and we can too. Let's talk to God. He's always listening to you. Prayer is powerful. It can change lives. It can help us understand the love that thrives. Bisa Prayer, we langsung can, langsung bikin nyanyian loh Pak. Ini bisa apa jadi lirik dan langsung bisa dinyanyikan ya. let's pray every day in our faithful increase. Pray every day. Let's talk to God. He's always listening to you. Ini lagu, saya tidak lakukan apapun kecuali tulis promptnya. Dan Ya. itu jawab Ya, seperti jadi ini. formatnya lagu ya Pak. Kalau kita meminta, kalau kita mau bikin lirik atau pantun atau puisi, formatnya harus dibilang dari awal. Saya mau format pantun gitu ya, atau mau format ya. Ini ada pertanyaan Pak. Ini kan tadi Bapak pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia promptnya gimana? Well, saya sulit untuk baca, tetapi bisa dengan cara yang sama. Atau kita tulis itu dan tambah translate the result to Indonesian. Bisa dari Oh, oke. Indonesian, Ya, bisa request dengan Indonesian, bilang jawab dalam English atau jawab dalam Indonesia. Ada beberapa cara untuk mixed ya, language. ya. Karena saya mulai dalam English itu menjawab dan lanjut dalam English, tetapi saya sudah lakukan yang sama dalam bahasa Indonesia. Saya sudah bikin satu infografis, saya ingat semua jawaban dan isinya dalam bahasa Indonesia, Oh, infografis 7 ya. kata terakhir, apa contoh, tetapi nanti mereka ceritakan. Tadi bilang tentang pantun atau ini haiku. Haiku itu dari Japanese, itu 17 syllables, 3 kalimat Wow. kecil, at Mhm. 575. Ini doa. Whisper to the Aturan sky. haiku ya. Oh, wow. Kepada surga. Hati-hati akan sampai kepada langit di atas. Tuhan dengar, Tuhan dekati. Waduh, ini bagus sekali. Dengan penjelasan bagaimana Jesus pray dan bagaimana bisa lihat dalam contoh Yesus untuk prayer. That was good. Bisa tulis satu lagi. Okay. Ini satu doa akan angkat kita sampai tingginya seperti burung yang layang di surga. Yesus sudah tunjuk kepada kita mengapa. Dengan Pak Max tidak bagus. Ya, terjemah, kalau saya bilang terjemah ke Indonesia, tetapi Ya, ini tapi
Bisa ya Saya Pak Max, berarti bisa langsung minta dari promnya itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu ya? Atau suka. langsung langsung tanya dengan bahasa Indonesia? Bisa. Nanti saya Bisa ya? contohkan. Tetapi Ya. satu tidak mengambil terlalu banyak waktu dari Sabda karena mereka ada banyak. Tapi satu contoh terakhir. Dan ini bisa menunjukkan berapa baik fokus. Untuk ini, satu request lagi. Apakah bisa menolong saya untuk youth group? So, user and usage. Youth group. Tidak bahasa tinggi atau rendah. Sama bikin devotional. Renungan harian 30 hari tentang macam aspek Alkitab itu. Format. Harusnya title, subtitle, key concept ideas, main Bible verse reference, body of the devotional, and then 4 pertanyaan, 1 observation, discussion, reflective application, setelah itu kutipan. Dan ini ada Oh, hasilnya. sebentar Pak Max. Lihat promnya. Aduh, berarti prom itu bisa panjang sepanjang-panjangnya ya Pak. Ada maksimum nggak? Um, 250 kata tergantung platformnya. Ada yang bisa ratusan, ribuan kata. Ada nanti berapa banyak platforms yang akan lihat sabda pakai banyak. Tapi saya sering punya prompt yang 8 sampai 9 baris. Kemarin Wah, saya satu prompt khusus karena saya sedang siapkan untuk lakukan AI hour untuk bahasa Inggris kelompok nama EMDC dan saya just sebagai untuk cek hasil planning saya dengan 8 baris dan itu merencanakan judulnya, diskusinya, ya, topiknya, semua itu dan dengan cara yang mirip kalau lihat sini ya, oke. hasilnya. Sebentar Pak Max. Balik lagi Pak Max. Jadi Bapak Bill ini cuma 6 baris nih, tapi ini udah panjang sekali ya. Saudara bisa minta ini untuk apa, untuk berapa lama, kalau renungan itu mau 2 hari, 5 hari, 30 hari, artinya 1 bulan. Lalu apa judulnya atau topiknya itu biblical aspect dari prayers, formatnya itu bahkan ada title-nya, kemudian ada subtitle-nya, ada key konsepnya atau keywords-nya, key idea, lalu ada main Bible verse, ada ayat utama Alkitabnya atau referensinya, lalu ada devotionalnya sendiri, renungannya sendiri dalam berapa jumlah kata, ada 200 sampai 300 kata. Lalu bahkan di dalam setiap renungan itu sudah di-include 4 questions, 4 pertanyaan untuk direnungkan. Dan masing-masing itu berupa observasi pertanyaan observasi, pertanyaan diskusi, pertanyaan reflektif, bahkan pertanyaan aplikasi. Dan kemudian ada apa semacam kata-kata mutiara gitu ya di setiap renungan diakhiri dengan satu kata mutiara. Wow, Dan ini hasilnya. Praise. hasilnya Ya, dapat ini salah satu. 30 renungan ya Pak ya? Ya. Wow, itu langsung 30 renungan udah jadi. Tadi Pak, siapa Julius Subari yang tanyakan tentang membuat renungan? Well, bikin artikel, bikin renungan, tapi khususnya judulnya Title-nya, Fitness, ada sadar subtitle-nya, ada key ada idea-nya, kemudian ayat ada main Bible verse-nya, kemudian dan ada renungannya sendiri, kemudian ada pertanyaan observasinya, pertanyaan diskusinya, pertanyaan reflektifnya, ada aplikasinya, kemudian ada kata-kata mutiara di belakangnya. Wow. dan lagi. Dan ini tentang God's guidance, trust untuk arahnya, referensi, dan kalau ada pilihan yang Ya, besar, oke. and kalau lihat pertanyaan, observation itu sangat-sangat beda jenis dan so fokus untuk diskusi itu share, diskusi reflective. Itu lihat kepada pribadi diri untuk mikirkan lebih dalam dan aplikasi satu action point. What decision do you need? Take time to pray and seek his wisdom. And so untuk find strength in prayer, forgiveness in prayer, praying for others, dak hanya untuk diri sendiri, tapi doa syafaat, Ya, ya Pak. Oke. and it, Lord's Prayer, and ini sudah cukup. Tetapi just untuk bisa kalau fokus dan prompt design dengan baik,
itu bisa lakukan seperti ini, atau itu bisa lakukan seperti teman-teman di Sabda. Dan Ya. saya rasa itu saat untuk mereka bisa share, Afi. Wow, saya nggak tahu perasaan saudara ya. Saya sangat overwhelmed mendengar hasil ini. Jadi ternyata seringkali kita meremehkan AI atau tidak tahu karena kita memang belum tahu gitu ya. Jadi ini perlu latihan Bapak Ibu, bukan sekali lihat gini langsung nanti bisa ahli jadi prompt engineer. Saudara harus latihan banyak-banyak. Nah, ini kita akan mendengar dari Ibu Evi. Ini contoh langsung yang sudah dilakukan oleh Sabda. Jadi ini bukan rekayasa, ini benar-benar sudah dilakukan oleh Sabda setiap hari melakukan tugas-tugas kami dan sudah dibantu dengan AI. Silakan Ibu Evi. Iya, terima kasih Bu Yulia juga Pak Max ya. Ya bener banget Bu Yulia ya. Sejak mulai AI baru sedikit didengar atau didengung-dengungkan, kami di Sabda memang sudah mulai di apa ya, diberitahu. Jadi sebelum ada AI Talk 1, 2, 3, kami sudah dapat mungkin dari awal tahun AI Talk 1, 2, 3 ini untuk membiasakan diri bagaimana kita berkenalan dengan AI sehingga akhirnya kita dapat gunakan secara natural ya dalam pelayanan Sabda saat ini dan sampai hari ini pun kami masih terus belajar karena ternyata perkembangannya begitu cepat gitu ya dan kami semakin yakin bahwa dengan AI ini bisa dipakai untuk pelayanan karena ternyata sangat-sangat menolong juga dalam berbagai pelayanan di Sabda. Jadi akan ada teman-teman saya nih, kalau 2 minggu lalu saya sudah kasih secara cepat itu ya contoh bagaimana penggunaan AI dalam pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Ini cepat sekali, kemarin cuma 5 menit dari seluruh divisi. Nah, saat ini masing-masing koordinator dari tiap-tiap divisi akan memberitahukan, menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh-contoh aja, paling cuma 1, 2 contoh ya, karena banyak sekali, nanti bisa jadi presentasi sampai sore. Saya cuma kasih paling nggak durasi 5 menit per setiap divisi ya, jadi akan dimulai dari divisi IT, sampai nanti divisi Humas, karena kami ada 7 divisi di Yayasan Lembaga Sabda ini. Jadi saya langsung aja akan ke teman saya yang pertama, yaitu Bapak Hadi dari divisi Information Technology Service. Silahkan Hadi. Oke, selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Kali ini saya akan pertama kali untuk men-sharingkan terkait dengan penggunaan AI di divisi ITS. Secara penggunaan kami cukup banyak juga, cukup mengalami penggunaan terkait dengan AI gitu. Mulai dari ketika kita membuat konten, mengenerate konten yang baru, atau kita menggunakan tools-tools yang ada, atau bahkan kita membuat alat-alat yang ada gitu. Nah, untuk beberapa hal yang akan saya sharingkan di sini, saya tidak akan men-sharingkan semuanya, tapi hanya beberapa. Yang pertama terkait dengan penggunaan AI untuk coding dan programming, karena background kami adalah IT, background kami adalah membuat aplikasi, membuat program-program untuk melakukan studi Alkitab, maka penggunaan AI yang pertama kami gunakan untuk coding atau programming, yaitu untuk membuat code generation, code conversion, code completion, code debugging, atau code review. Ini dipakai oleh para programmer atau developer untuk bisa mengembangkan aplikasi mereka. Oke, kita akan melihat beberapa contoh yang kita pakai. Ini adalah contoh yang pertama, bagaimana kita membuat script untuk mendapatkan teks Alkitab dari pasal. Nah, ini ada beberapa contoh hasil contoh yang diberikan oleh AI gitu. Bahkan dia memberikan panduannya, memberikan langkah-langkahnya. Mulai pertama harus menginstal library yang diperlukan, dan berikutnya coba next. Nah, ini akan diberikan secara lengkap daftar kodenya, tulisan kodenya yang akan diberikan oleh developer untuk bisa membuat aplikasinya. Dan secara singkat, ternyata apa yang diberikan oleh AI ini cukup menolong juga untuk bisa kita implementasikan. Mungkin tidak sepenuhnya sempurna, tapi kita bisa modifikasi script atau kode yang diberikan oleh AI. Berikutnya, selain memberikan contoh yang pertama code generation, ini code generation yang kedua, bagaimana membuat mengkonversi dari satu file CSV, file yang punya Excel, ke format SFM file. SFM file itu adalah standar format marker untuk Alkitab. Nah, itu diberikan beberapa contoh bagaimana AI juga membuat fungsinya untuk mengkonversi dari satu format ke format yang lainnya. Oke, next. Nah, ini contoh detailnya, lengkapnya, diberikan fungsinya, lalu penggunaannya. Oke, berikutnya. Lalu selain itu, tadi kan saya
memberikan prompt secara agak umum ya, tidak spesifik kepada bahasa pemrograman tertentu. Nah, di chat AI ini, di ChatGPT ini, kita bisa memberikan lanjutan dari diskusi sebelumnya. Jadi yang sebelumnya saya memberikan pertanyaan yang sebelumnya dan yang tidak spesifik. Nah, berikutnya saya memberikan spesifik supaya mengkonversi dari Python to PHP. Yang sebelumnya adalah Python. Nah, sekarang saya minta untuk mengenerate dalam bahasa pemrograman PHP dan ternyata AI memberikan hasil yang sesuai dengan permintaan saya. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya adalah ketika saya menuliskan kode tetapi belum selesai. Saya kesulitan untuk melanjutkan. Contohnya ketika saya mau membaca file CSV dari Excel, tapi saya mengalami kesulitan untuk meneruskannya. Nah, ternyata AI juga bisa melengkapi kode yang saya tuliskan. Berikutnya next. Nah, ini next. Ini hasil lengkap yang dia berikan beserta informasi atau informasi apa yang dilakukannya. Setiap kodenya itu diberikan penjelasannya. Oke, berikutnya. Nah, terus contoh yang keempat ini saya ingin tahu kode ini apa artinya gitu. Explain the following regular expression dengan bahasa kode tertentu gitu. Mungkin orang awam atau orang yang baru mempelajari bahasa pemrograman kesulitan untuk melakukan itu, maka AI bisa menjelaskan itu fungsinya apa, penggunaannya apa dari kode-kode tersebut. Maka akan dijelaskan satu persatu di bawahnya. Oke, next. Nah, di sini juga untuk bisa mencari bugs, mencari masalah di dalam kode kita. Seringkali programmer juga tidak luput dari kesalahan. Ada hanya salah sedikit saja, maka program tidak bisa jalan. Nah, contoh kesulitan yang ada juga bisa dicari dengan AI. Ini contohnya find any bugs in the following code. Saya menuliskan code-nya, dan ternyata next, AI akan memberikan masalahnya di mana gitu. Ternyata variabel SFM data itu saya memberikan sebagai string, sedangkan yang dibutuhkan adalah bentuknya array. Nah, ini beberapa contoh penggunaan AI untuk coding atau programming. Penggunaan yang kedua berikutnya adalah next. Penggunaan yang kedua adalah untuk audio generation. Nah, ini kita memakai MMS. MMS adalah Massively Multilingual Speech. Ini adalah produk adalah library dari Meta, Facebook. Facebook mengembangkan AI ini, models ini untuk melestarikan bahasa di dunia. Ada sekitar 4.000 bahasa yang bisa diidentifikasi, Jadi ada 4.000 bahasa. Jadi ketika kita memasukkan audio tertentu, AI itu bisa menebak bahasa apa dan bisa melakukan membuat konten baru, text to speech. Text to speech itu adalah kita mempunyai teks lalu akan diaudiokan, atau kita mempunyai audio dan kita ingin teksnya. Nah, itu ada sekitar 1.100 bahasa yang sudah didukung untuk mengenerate text to speech atau speech to text. Oke, caranya bagaimana? Nah, di sini memang agak lumayan teknis karena kita harus mengambil library-nya dari GitHub, lalu kita mendeploy, membuild-nya dengan aplikasi kita. Ini contohnya menggunakan Google Colabs, lalu kita masukkan kode kita sesuai dengan keinginan kita. Contohnya ini adalah yang bentuk TXT, itu ada tulisan TXT. TXT pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, maka kata-kata tersebut akan di-generate dalam bentuk audio. Nah, itu akan dihasilkan. Nah, ini sekali lagi bukan hanya untuk bahasa Indonesia, termasuk bahasa-bahasa suku di Indonesia. Nanti ada listnya, daftarnya, bahasa apa saja yang sudah didukung itu sudah ada di lang list itu, language list, di FBAI Public Files yang sudah saya sertakan di halaman itu. Bapak Ibu bisa melihat apakah bahasa suku kita sudah ada dalam daftar. Kalau bahasa suku kita sudah ada dalam daftar, maka itu kita bisa melakukan dari teks. Kita hanya mempunyai teks, tetapi misalkan kita hanya mempunyai teks, lalu kita ingin mempunyai audio, maka bisa menggunakan bantuan MMS. Atau sebaliknya, ketika kita hanya mempunyai audio dan ingin menginginkan teksnya, bisa menggunakan MMS ini juga. Nah, next. Ini adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan, yaitu mengenerate teks Alkitab. Karena kita punya teks Alkitab sendiri, yaitu AYT, Alkitab yang terbuka. Kita bisa mengenerate perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu.
Nah, ini sekali lagi bukan hanya untuk teks Alkitab saja, karena tadi kan didukung dari berbagai macam bahasa. Jadi bukan hanya teks Alkitab, tetapi juga teks apapun, artikel dan yang lain-lain. Dan saya akan memberikan contoh hasil yang sudah diberikan oleh AI terkait dengan audionya. Coba kita putar Matius 28. Sekarang, setelah Sabat, saat menjelang fajar pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi untuk melihat kuburan itu. Dan lihat, terjadilah gempa bumi yang besar, karena malaikat Tuhan turun dari surga, datang dan menggulingkan batu itu, kemudian duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Karena rasa takut terhadapnya, para penjaga itu terguncang dan menjadi seperti orang-orang mati. Sudah kita dengar ya, hasilnya adalah cukup natural, tidak seperti robot, dan ini memang bisa dipakai untuk mengembangkan konten-konten yang kita miliki. Oke, terima kasih. Itu beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk divisi ITS. Dan Michael banyak project. Kalau ada waktu bisa sehari. Ya, terutama teman-teman yang sedang mengerjakan Alkitab bahasa daerah ya, bahasa suku. Wow, itu menghemat waktu begitu banyak, sangat-sangat banyak. Ya, terima kasih Hadi. Iya. Nah, selanjutnya kita mau sama-sama dengar nih dari divisi media, akan diwakili oleh Saudara Nehemia. Silakan Nehemia. Ya, selamat pagi semuanya, selamat siang. Nah, saya akan memaparkan Sabda Media. Jadi, apa saja yang Sabda Media gunakan. Oke, next. Ya, Sabda Media sendiri adalah untuk mengolah bahan media biblika Kristen sesuai kebutuhan dan permintaan. Konsultasi, memberi solusi dan rekomendasi bentuk media, bahan biblika dan Kristen. Jadi ini sedikit penjelasan ya dari Sabda Media sendiri. Terus kemudian next selanjutnya, kali ini akan dibagi jadi 3 kategori karena memang jalur media ada 3, yaitu AI untuk video, AI untuk grafis, dan untuk audio. Oke, selanjutnya yang pertama adalah video dulu. Ya, jadi yang pertama adalah Pictory.ai. Jadi ini bagaimana AI yang digunakan untuk membuat video. Jadi dari judulnya ada Video Creation Made Easy. Jadi membuat video dengan mudah. Ada banyak tool-tool di sini yang digunakan gitu. Jadi spill sedikit, memang dalam pengerjaan video ini kami dari Sabda Media tidak sepenuhnya menggunakan AI, karena seperti yang Ibu Yulia sampaikan di awal tadi, AI memang membantu dari pekerjaan video ini, tapi khususnya dari video-video yang ada dari Sabda Media sendiri menggunakan AI terkhusus video-video dengan durasi pendek gitu. Jadi untuk konten-konten, untuk konten Reels, TikTok, YouTube Shorts dan lain sebagainya. Tapi untuk video-video yang panjang dan memang perlu diproses dengan kompleks ya, dengan hal-hal yang memang detail-detail kecil, itu masih menggunakan software video editing itu. Oke, next selanjutnya. Yang kedua adalah CapCut gitu. Jadi CapCut ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah familiar dengan hal ini ya. Jadi kami menggunakan ini juga khususnya untuk fitur auto translate gitu. Jadi auto translate atau menambahkan teks secara otomatis di dalam video. Jadi ketika kita memasukkan video ataupun grafis lainnya, itu bisa ditambahkan teksnya secara otomatis oleh CapCut. Ada fitur seperti itu. Jadi mirip seperti audio to text, bisa bilang seperti itu. Jadi ada audionya, terus teksnya akan muncul, kita mengatur mau timingnya di mana, mau berapa menit, berapa detik, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini adalah tadi ya tampilan yang Pictory.ai. Next selanjutnya, ya ini tampilannya. Jadi saya akan membahas yang Pictory.ai. Jadi ini kita bisa lihat ada teksnya ya, ada teksnya sebelah kiri, terus dari AI-nya juga mulai membagi, jadi akan dibagi per scene dibagi oleh AI secara otomatis. Terus kemudian next selanjutnya kita lihat hasilnya, ini pas generate teksnya, dan platform ini juga menyediakan template-nya. Kita mau menggunakan template yang seperti apa, kita bisa memilih ini di dalam platform ini. Oke, next selanjutnya. Ya, ini adalah tampilan dari halaman kerja ya, dari workspace dari Pictory.ai ini. Jadi memang tampilannya seperti ini, ada teks, ada video, ada juga panel-panelnya ini, panel-panel di bawah, pojok kanan bawah, bisa kita lihat seperti ini. Jadi memang ini adalah bisa kita berlangganan premium, tapi
saya mencobanya di sini yaitu menggunakan account yang free, jadi memang ada terbatasan fitur. Oke, next selanjutnya. Ini adalah contoh-contoh AI yang lainnya untuk video. Next. Nah, yang selanjutnya adalah grafis. Kemudian selanjutnya. Nah, dari grafis, sebagian besar kami dari grafis menggunakan Canva sebagai alat untuk bisa mengedit ya. Jadi ada banyak tools-tools yang ada di Canva. Salah satu contohnya adalah Magic Edit. Jadi ini ada video yang saya sematkan juga di sini bagaimana menggunakan ini ya untuk bisa mengubah ataupun mengganti objek dengan kita membras objek yang ingin kita ganti, terus kita mengetikkan objek apa kira-kira yang ingin kita ganti itu dan akan diganti dengan objek seperti apa. Contohnya yaitu di yang sebelah kanan ini, yaitu kita bisa switch tangan, itu adalah salah satu contohnya. Terus kemudian selanjutnya text to image. Jadi ini bisa digunakan juga bagi teman-teman sekalian ataupun dalam menggunakan ini kita bisa mengetikkan kita kira-kira kita mau grafis apa, kira-kira kita mau image apa, ya walaupun memang ada banyak aset gambar di dalam Canva yang cukup banyak, tapi kita bisa custom menggunakan teks. Kita misal mengetik yang lebih spesifik dan lain sebagainya bisa menggunakan text to image ini. Terus kemudian selanjutnya ada Magic Write. Jadi ini memang kita mengetikkan poin-poin apa. Ini lebih cocok untuk PowerPoint dengan poin-poin ya. Jadi seperti contohnya ini ada poin 1, poin 2, poin 3, terus kemudian kita generate dan hasilnya next. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada langsung ada PowerPoint-nya, ada gambar dan juga teks di masing-masing slide-nya ada seperti itu. Jadi memang ini adalah hal yang berhubungan ya, Magic atasnya tadi sama Magic Design ini bisa saling berhubungan itu tadi. Selanjutnya, nah ini adalah alat-alatnya, bisa Bapak Ibu coba di rumah untuk bisa menolong pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini adalah contoh dari pengerjaan grafis menggunakan Canva ya, 7 perkataan salib. Ini memang benar-benar murni digunakan di Canva, dari asetnya, dari teksnya, dan lain sebagainya. Bahkan konten-kontennya ini pun menggunakan AI juga gitu, tapi tetap ada beberapa edit teknis yang dilakukan. Semua isinya, semua perkataan daripada pertanyaan, refleksi, aplikasi di bawah, daripada poin-poin utama, 100% dilakukan teks oleh AI, dan editing tidak ada daripada itu, dan lebih dari itu actually dilakukan bukan daripada Canva, mungkin untuk layout yang final, tapi usulan daripada icon dan graphics, dari warna, latar belakang, daripada semua images juga diusul oleh AI diri sendiri dengan prompt. Dan ini satu chain of thought prompt, COT, yang dilakukan dengan kurang lebih 50-an prompt yang satu persatu daripada isinya sampai gambarnya and bentuknya sampai kotak tambahan informasi. But yeah, this is an example, very complicated, tetapi untuk berapa hebat bisa lakukan 100% oleh AI isinya. Sorry, lanjut. Oke, thank you Pak Max untuk tambahannya. Next, Oke. ke audio. Jadi audio cepat saja next. Nah, audio kita menggunakan juga Top Media untuk memproses audio selain menggunakan software yang ada, yaitu Adobe Audition ataupun Audacity itu. Nah, ini AI bisa menolong juga untuk kita ya, memang ada batasan-batasan. Lagi-lagi ini akun yang free, batasannya 5.000 karakter dalam satu account gitu. Jadi ketika batasan sudah habis ya udah pilihannya mau ganti account atau nunggu hari selanjutnya. Ya, jadi itu tadi. Jadi modelnya sama seperti yang ITS sampaikan, yaitu text to speech. Jadi kita memasukkan teksnya, terus kemudian akan di-generate oleh AI, dan akhirnya keluar outputnya yaitu tentang format MP3 itu. Tapi tadi audio tadi itu isinya testimoni peserta kelas MLC yang bisa dijadikan konten juga seperti spektrum, audio testimoni dan lain sebagainya bisa digunakan juga. Nah, ini adalah contoh-contoh lainnya seperti PHT, Flicky atau speechscan.io untuk bisa memproses audio menggunakan AI. Udah, itu saja dari media. Terima kasih.
Thank you Nehemia. Ya, dengan AI kita bisa bikin grafis, pekerjaan grafis bisa lebih efektif dan efisien ya. Oke, saya lanjut ya ke teman-teman bagian konten. Ini ada Santi dari divisi konten. Ya, terima kasih Bu Evi. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan saya Santi dari Divisi Konten. Ya, Divisi Konten sendiri kami berfokus untuk menyediakan bahan-bahan Kristen yang alkitabiah dan bermutu, dan kami juga melakukan servis untuk konten, dalam artian ini lebih fokus ke teks untuk divisi-divisi yang ada di Sabda. Ya, Divisi Konten sendiri kami juga memakai AI. Yang pertama, untuk menulis, kami memakai Summarize Everything. Ya, kami sangat terbantu dengan AI ini untuk membuat ringkasan, teaser, caption, atau poin-poin penting terkait artikel. Dan Bapak Ibu bisa juga memanfaatkan ini dengan mengambil materinya langsung dari situs maupun docs ataupun lainnya yang bisa diakses secara publik di internet. Ya, contoh prompt yang kami pakai, ya Summarize Everything ini menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara. Jadi berikut prompt yang kami pakai dan langkah-langkahnya pun sangat sederhana sekali. Yang pasti Bapak Ibu Saudara harus punya akun di OpenAI. Jadi pastikan kalau sudah punya akun silakan langsung login saja. Kalau belum Anda boleh sign up. Lalu setelah itu dapatkan extension Summarize Everything di Chrome Web Store. Ya, nanti tinggal dicari aja di kotak pencarian. Nanti akan muncul di sana Summarize Everything. Lalu setelah itu tinggal tambahkan extension tersebut di browser. Nah, nanti tampilannya akan muncul sebagai berikut. Ya, jadi di bagian paling atas yang ada bulatan berwarna hijau, nah itu adalah Summarize Everything jika Bapak Ibu Saudara sudah mencantumkannya di browser. Ya, berikut adalah contoh dari salah satu artikel di situs Pepak ya, yang sudah kami siapkan, lalu kami juga memakai prompt tersebut yang tadi sudah ada, lalu kami pakai. Nah, ini hasilnya ada satu ringkasan atau Bapak Ibu Saudara juga bisa kalau ingin ya mendapatkan ide utama, itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi ini sangat menarik karena untuk fakta-faktanya, untuk poin-poinnya, kita pun bisa memanfaat Chrome dengan lebih detail. Jadi pastikan kalau misalnya ingin ada emoticon tertentu atau mungkin kita punya kebutuhan khusus ya supaya bisa lebih dapat hasil yang baik. Nah, silakan dimanfaatkan prompt sebaik mungkin ya, seperti yang tadi sudah Pak Max sampaikan ya terkait fokus. Ya, berikutnya kami juga memanfaatkan AI ChatGPT untuk menulis. Ini salah satunya kami pakai untuk melengkapi ide modul. Jadi Sabda membuat modul untuk kelas-kelas online. Nah, ide-ide tersebut kami sudah siapkan gitu ya, tetapi kadangkala ada bagian yang mungkin kita perlu perdalam lagi. Nah, kami bisa memanfaatkan ChatGPT dengan prompt, tolong buatkan artikel tentang, nah, judulnya silahkan sesuai dengan kebutuhan atau mungkin bagian dari isi artikel yang dibutuhkan dalam jumlah atau karakter tertentu yang kita inginkan. Nah, langkahnya sangat mudah, sama ya, login dulu di OpenAI, lalu silahkan Bapak Ibu Saudara masuk ke chat AI ya, chat.openai.com, lalu silahkan ketik prompt di new chat ya. Jadi formatnya dan apapun yang ingin didapatkan silahkan ditulis di sana. Ya, berikutnya ini adalah contoh hasilnya yang juga dibikin oleh teman-teman konten ya. Ini salah satunya kami saat itu ingin mendapatkan satu ide untuk diperdalam lagi mengenai Roh Kudus. Ya, lalu berikutnya kami juga memanfaatkan AI untuk editing. Kami memanfaatkan ChatGPT lagi untuk kami bisa mengedit transkrip, artikel, testimoni dan juga lain sebagainya. Jadi prompt yang kami pakai juga cukup simpel tetapi cukup punya batasan yang detail dan tujuan yang jelas. Jadi tolong edit kalimat-kalimat berikut ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini kan kami punya satu ini ya, tujuan yang khusus untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ya, langkahnya hampir sama ya seperti yang sebelumnya. Dan ini hasil yang pernah kami lakukan. Ya, ini salah satunya kami pernah mengedit testimoni gitu ya, dari testimoni yang cukup banyak, kadang juga bahasanya agak ini ya, diulang-ulang seperti itu. Nah, kami memanfaatkan ChatGPT ini dan hasilnya cukup oke. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ketika kita memanfaatkan ChatGPT, terus kita sudah mendapatkan hasilnya, udah ya kita langsung kopas aja dan kita menganggap itu sudah betul. Enggak, kita tetap harus baca lagi, kita tetap harus lihat lagi gitu ya. Jadi bukan berarti ini kayak kotak ajaib yang kita udah langsung bisa pakai gitu.
pastikan kita bisa mengeceknya lagi. Ya, lalu berikutnya kami memakai AI untuk menerjemahkan. Ya, saya pikir mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing lagi ya dengan DeepL. Ya, nanti bisa kunjungi deepl.com. Ya, alat ini sangat berguna karena kami merasa ini bisa menjadikan satu proses penerjemahan itu dalam hal waktu itu lebih efektif, hasilnya lebih akurat, dan juga kita itu bisa memberikan masukan-masukan gitu ya terkait diksi. Nah, ini untuk menerjemahkan cuplikan atau kutipan artikel. Jadi disarankan untuk bisa beberapa paragraf langsung, atau juga bisa menerjemahkan dokumen baik itu dari PDF, dari Docs maupun dari PPT. Ya, ada persyaratannya juga, hanya berlaku 3 dokumen untuk DeepL free. Jadi nanti kalau sudah nggak bisa, silakan Bapak Ibu untuk sign up ya, untuk bisa login dan bisa pakai lebih baik lagi ke depannya. Lalu juga menerjemahkan teks ya atau berkas dokumen ya tadi ya secara instan, dan ini DeepL ini sangat menolong kita dan memungkinkan kita untuk bisa mengubah teks terjemahan sesuai kebutuhan. Ya, berikut contohnya, ini tampilan untuk DeepL. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya di bagian atas itu ada beberapa opsi untuk translate text, untuk translate files, ada jenis-jenisnya, lalu ada DeepL Write. Ya, nanti silakan Bapak Ibu Saudara kunjungi. Lalu ini berikutnya yang sudah pernah kami pakai. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di kolom sebelah kanan itu ada bagian ini ya, kata tubuh Kristus gitu ya. Ada beberapa rekomendasi kata di sana. Ya, jadi ini yang tadi saya maksud ya, kita itu bisa untuk memberikan masukan. Kalau misal kita ya, khususnya di dalam pelayanan Kristen, kadang itu di dalam menerjemahkan, kita punya diksi-diksi khusus yang itu memang untuk dunia pelayanan gitu ya. Nah, kalau misal hasil dari DeepL ini ternyata kok kurang sesuai gitu ya untuk diksi tersebut, harusnya ini tubuh Kristus gitu. Misalnya T-nya harusnya besar nih. Nah, itu Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan rekomendasi, bisa dikasih T dengan tubuh dengan T besar, lalu Kristus gitu ya, lalu tinggal nanti apa namanya dimasukkan di sini, dan Bapak Ibu Saudara untuk kedepannya nanti akan secara otomatis tubuh Kristus itu akan menggunakan T kapital gitu ya. Itu salah satunya. Bisa juga untuk rekomendasi kata terjemahan yang lain, misal harusnya get itu mendapat gitu ya, tapi kita sendiri pengennya aku pengen memperoleh misal gitu ya, nanti kita bisa juga kasih rekomendasi kata tersebut ya. Jadi sangat-sangat menolong, silakan Bapak Ibu pakai. Ya, ini beberapa yang sudah divisi konten pakai dan sangat menolong kami di dalam mengerjakan tugas-tugas lebih efektif, dan juga bisa memberikan kami ini ya apa namanya, satu keterampilan untuk bisa belajar membuat prompt yang lebih baik lagi, untuk bisa melihat dan memanfaatkan AI dengan baik. Ya, sekian dari divisi konten. Terima kasih. Thank you. Ya, kita langsung saja ke digital platform ya dari Saudara Tian. Ya, oke. Saya hari ini akan membagikan untuk AI yang digunakan oleh divisi platform. Sebelumnya, divisi platform ada 3 bagian untuk distribusi media, juga web ministry dan broadcasting. Tapi hari ini saya akan bagikan untuk yang bagian distribusi media. Nah, ini satu platform yang sebenarnya saat ini sedang dikembangkan juga untuk bagian AI-nya, yaitu YouTube. Meskipun sudah dari lama ada AI yang sudah di-embed di dalam YouTube, yaitu untuk bagian transcribe, dan juga saat ini sedang YouTube sedang mengembangkan untuk yang suggestion title atau judul yang direkomendasikan oleh YouTube. Nah, untuk step by step-nya, untuk transkrip yang YouTube sudah sediakan, yaitu tinggal kita masuk ke YouTube Studio, lalu kita pilih videonya, dan setelah itu kita masuk ke bagian subtitles di bagian kanan bawah. Di bagian sini, ini adalah transkrip yang dilakukan oleh YouTube itu sendiri, tapi kita punya berbagai pilihan. Salah satu pilihannya adalah kita bisa mengeditnya juga gitu. Dan yang saya dengar informasi belakang ini juga YouTube sedang fokus juga untuk memperbaiki bagian AI ini, di mana transkripnya lebih manusiawi, maksudnya mendekati dengan yang dikatakan. Kalau dulu kan mungkin kita sedikit melenceng gitu, tapi kalau kita lihat dari sini kan ada yang tipe sedikit, yaitu karakter sendiri-sendiri harusnya, tapi ini sendiri-sendiri. Nah, tapi dari situ kita bisa melakukan editing dengan cara setelah kita selesai atau melakukan click down, itu ada pilihan
Nah, di bagian yang sini itu adalah otomatis dari YouTube-nya. Dan di bagian atas ini adalah transkrip yang sudah kita edit. Jadi, selain otomatis dari YouTube-nya, kita juga bisa mengeditnya sesuai dengan, misalkan ada minor-minor, kita bisa melakukan perbaikan. Dan nyambung dari bagian, kalau kita lihat di bagian sini, ini ada yang namanya timestamp. Di bagian sini, ini tujuannya untuk membuat chapter atau bagian dalam video YouTube, agar nanti Bapak Ibu Saudara itu ketika melihat satu video itu bisa langsung ke bagiannya. Misalkan contoh di bagian menit ke-17 ini Pak Purnawan ini menjelaskan tentang jenis-jenis AI. Jadi teman-teman nanti bisa klik di bagian situ akan langsung menuju ke jenis AI. Dan nyambung dengan yang ini itu kita menggunakan satu prompt, sebenarnya prompt management yang dimana fungsinya itu kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu untuk membuat YouTube chapter generator. Yang fungsinya tadi sudah saya sebutkan untuk membagi-bagi video, dan tapi ini kami gunakan untuk merekomendasikan atau sebagai acuan gitu. Yang ini di bagian sini, ini adalah contohnya, contoh hasilnya yang saya ambil dari video Go Grow Church Ministry. Di sini kita lihat ada key moment-nya dari setiap perkataan. Nah, mungkin kekurangan dari AI ini adalah ini based on transcript. Jadi saran saya itu bisa diperbaiki dulu transkripnya, baru nanti dimasukkan ke AI untuk suggestion yang lebih baik untuk key moment-nya. Nah, dari sini kita bisa mengambil momen-momen di mana perkataan dari narasumber dan kita bisa gunakan untuk di bagian yang sini, di bagian yang timestamp. Oke, lalu setelah itu tadi ada yang sempat tanya Pak Darmawan mungkin ya, terkait dengan YouTube, kami juga gunakan namanya itu Clarity Summary. Itu tujuannya bukan hanya summary, mungkin kalau kita lihat dia fokusnya memang summary, tapi selain summary yang di bagian kanan ini, summary tentang videonya, dia juga menyediakan, meskipun versi beta, tapi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video ini, video yang ada di YouTube. Dan disclaimer dulu, ini hanya fokus untuk video yang di YouTube. Pernah saya coba untuk video yang di Google, tapi kurang powerful atau kurang presisi untuk bagian jawabannya. Nah, selain pertanyaannya, kita juga dapat melihat jawabannya gitu. Jadi ini sedang kami kembangkan juga untuk jadi salah satu pemikiran untuk nanti mungkin setelah kelas itu bisa dijadikan bahan untuk diskusi dalam kelas. Nah, mungkin ini selain itu juga di bagian bawah ini teman-teman bisa lihat ada transkripnya. Ya mungkin dari divisi platform itu yang kami gunakan. Kami fokus ke bagian YouTube dan pengembangan di YouTube-nya. Oke, terima kasih Bu Evi. Ya, thank you. Langsung Roma. Ya, selain platform dan teman-teman yang sudah tadi mempresentasikan tentang penggunaan AI dalam divisi, Sabda Live juga salah satu divisi di Sabda juga akan membagikan bagaimana penggunaan AI yang kita lakukan untuk menolong pekerjaan kita. Jadi kita punya kelas, kita punya seminar, training, dan lain-lain. Dan kita biasanya juga gunakan AI untuk bisa menjadi asisten kita. Yang pertama itu pasti ChatGPT. Walaupun sebenarnya ada platform yang lain seperti summarize.com, ada Quillbot, ada juga Perplexity, tapi pada umumnya kita gunakan ChatGPT untuk merangkum hasil diskusi karena kita memiliki diskusi di grup-grup WA dan chatnya cukup panjang. Setelah kita bersihkan, biasanya ChatGPT akan menolong kita untuk merangkum hasil diskusi dari kelas yang panjang. Ini beberapa prompt yang kita gunakan. Hasil dari chat yang sudah dibersihkan ini akan kita minta ChatGPT untuk meringkas dalam beberapa poin-poin atau paragraf yang akan kita minta, disertai dengan ayat-ayatnya, karena biasanya dalam kelas juga akan ada ayat-ayat yang dibagikan. Jadi ada beberapa prompt yang kita gunakan, dan ini adalah hasilnya. Ya, silakan mungkin bisa dilihat contohnya. Nah, ini hasil diskusi ketika kita meminta untuk ChatGPT bisa membuat rangkuman dari hasil diskusi yang panjang, dengan poin-poin penekanannya ada keluarga, ada orang tua, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, selain merangkum hasil diskusi, kita juga gunakan ChatGPT untuk merekapitulasi evaluasi kelas. Jadi biasanya ketika kelas diskusi berlangsung, dan setelah selesai akan ada evaluasi dari setiap peserta. Dan ini adalah beberapa prompt juga yang digunakan
untuk ChatGPT bisa merangkum jawaban dan pertanyaannya. Dan ini adalah hasilnya. Ya, Bapak Ibu juga bisa melihat dari setiap evaluasi peserta per pertanyaan, karena ada cukup banyak pertanyaan yang biasanya kita cantumkan dalam evaluasi. Oke. Ya, selain merekapitulasi, ini digunakan umum sih untuk bukan hanya Sabda Live, tapi juga untuk seluruh divisi untuk menolong teman-teman dalam merapikan hasil notulen ketika kita melakukan rapat dan lain sebagainya. Ya, dan ini adalah hasil yang kita minta ketika kita memasukkan prompt untuk bisa merapikan hasil rekap notulen yang ada. Next. Ya, dan berikutnya untuk beberapa agenda-agenda event live kita, untuk seminar, training, dan lain-lain, kita juga pakai ChatGPT untuk bisa menolong awal gitu untuk membuatkan caption sebagai ide awal dalam pembuatan promosi kelas maupun training. Dan ini prompt yang kita minta. Ini salah satunya kemarin ketika saya menyusun prompt, menyusun caption untuk promosi terkait seminar AI Talks yang apa itu AI. Dan ini bisa menjadi langkah awal ya, bukan kesimpulan akhir yang kita pakai mentah-mentah gitu. Oke. Selain untuk caption, kita juga gunakan untuk kepentingan modul, ini kerjasamanya dengan tim konten, jadi menolong kita untuk mencari ide awal untuk modul, bahkan juga udah ada modul yang akhir tapi kita ingin memperpendek dan juga membuat kesimpulan yang baik gitu, jadi kita pakai ChatGPT untuk menambahkan bagian-bagian ini, bahkan mencari kata kunci yang kita butuhkan sehubungan dengan modul seperti ini ya. Ini salah satunya kelas doktrin Roh Kudus tentang karunia berkata-kata. Ini kemarin saya minta untuk bisa membuat rangkuman dari paragraf dari karunia berkata-kata dengan hikmat. Ya, selain ChatGPT kita juga menggunakan Cutout Pro. Ini juga menolong teman-teman dari live karena kita juga biasanya akan mengirimkan sertifikat kepada seluruh peserta kelas. Jadi kita gunakan Cutout Pro untuk menolong kita dalam kepentingan sertifikat peserta. Dan Bapak Ibu seperti ChatGPT jadi bisa dibuka juga secara langsung, mungkin ini juga bisa menolong Bapak Ibu dalam kepentingan mungkin untuk ulang tahun jemaat di gereja dan lain sebagainya, bisa menolong untuk membersihkan foto, mempertajam, bahkan menghapus background dengan dengan baju atau dengan jas gitu ya. Jadi ada beberapa perintah yang bisa digunakan dengan Cutout Pro ini. Dan ini adalah hasil yang kita dapatkan ketika kita membersihkan dan mempertajam foto-foto dari peserta yang mengikuti kelas-kelas online di Sabda Live. Oke, next. Ya, selain Cutout Pro tadi ada juga beberapa AI lain seperti Remove Biggie, Pickwiz dengan kepentingan yang sama seperti Cutout Pro, tapi ini memiliki kelemahan-kelemahan dibandingkan Cutout Pro. Oke, selanjutnya kita gunakan juga yang terakhir adalah Formula. Ini adalah salah satu AI yang bisa menolong kami, dan kami juga pakai untuk pengiriman sertifikat ya. Setelah sertifikat selesai kita kiriman, sekali kirim dan bersamaan melalui formula di spreadsheet. Dan ada beberapa langkah-langkah ya, biasanya kita udah cantumkan nama next, cantumkan data diri, email dan lain sebagainya, dan melalui spreadsheet ini akan dikirimkan secara bersamaan melalui email ke masing-masing peserta. Ya, itu penggunaan dari AI dalam divisi Sabda Live. Oke, thank you Roma. Silahkan langsung Melisa dari divisi komunitas. Ya baik, kami akan memberikan beberapa rekomendasi AI yang kami gunakan dalam divisi komunitas. Untuk yang subdivisi media sosial, ini kami gunakan ChatGPT 3.5 dan Perplexity AI. Kegunaannya yang pertama adalah membuat konten, baik swipe maupun Reels. Yang kedua membuat judul atau garis besar ide. Ini khususnya untuk Instagram Live. Yang ketiga adalah mencari ide konten seperti ayat atau kutipan berdasarkan tema. Selanjutnya, ini adalah penggunaan untuk membuat konten. Yang pertama, jika Bapak Ibu Saudara sudah mempunyai akun ChatGPT maupun Perplexity, silakan untuk login. Jika belum memiliki, silakan untuk sign up terlebih dahulu. Lalu, Bapak Ibu Saudara dapat memilih artikel bahan yang akan digunakan sebagai acuan untuk membuat konten. Nah, untuk penggunaan ChatGPT, Bapak Ibu Saudara dapat menyalin seluruh isi artikel dan dikopikan ke bagian chat yang ada di situs ChatGPT. Lalu untuk yang penggunaan Perplexity AI, Bapak Ibu Saudara cukup menyalin link yang digunakan. Lalu Bapak Ibu Saudara tambahkan prompt yang
selanjutnya adalah isikan di kolom chat yang tersedia, lalu di-generate untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari ChatGPT OpenAI. Jadi, Bapak Ibu Saudara harus register terlebih dahulu maupun login terlebih dahulu untuk dapat menggunakannya. Dan ini adalah tampilan dari Perplexity AI. Bapak Ibu Saudara tidak perlu untuk login, tapi riwayat tidak tersimpan. Selanjutnya, ini adalah situs yang saya gunakan untuk contoh, yaitu dari situs wanita.sabda.org dengan judul "Apa Arti Memiliki Kemerdekaan dalam Kristus?" Selanjutnya, ini adalah contoh prompt yang kami gunakan untuk membuat konten. Contohnya adalah, tolong buatkan Instagram carousel dan isikan jumlah yang Bapak Ibu Saudara kehendaki. Di sini saya mengisikan 8 jumlah slide dari artikel berikut. Jadi seluruh artikel disalin. Jika penggunaan Perplexity AI, silahkan menyalin link artikelnya saja. Oke, untuk selanjutnya ini adalah hasil dari ChatGPT 3.5. Ada slide 1, adalah judulnya Kemerdekaan dalam Kristus, lalu ada kutipan yang harus dituliskan dalam grafis yang akan dibuat, dan begitu seterusnya sampai ke slide 8. Ini adalah hasil dari Perplexity AI. Ini lebih spesifik karena dia memberikan rekomendasi gambar atau ilustrasi yang bisa kami gunakan untuk ditampilkan pada grafis yang akan kami buat. Nah, selanjutnya ada untuk membuat judul Instagram Live. Biasanya kami hanya menggunakan ChatGPT dan Perplexity AI dengan prompt yang sama. Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan, tolong buatkan jumlah judul yang Bapak Ibu Saudara kehendaki, bisa 5. Dalam kasus ini kami menggunakan 5 judul untuk Instagram Live. Dan Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk memberikan target audiensnya, yaitu anak muda, tentang topik apa yang akan dibuat, misalnya tentang kemerdekaan. Ini adalah salah satu contoh dari ChatGPT 3.5, yaitu ada 5 judul yang Bapak Ibu Saudara bisa baca di slide ini. Lalu ini adalah hasil yang diberikan Perplexity AI. Mereka juga memberikan 5 usulan judul yang dapat digunakan untuk talk show bersama anak-anak muda. Nah, selanjutnya adalah untuk mencari ide konten. Ini biasanya kami gunakan untuk mencari kutipan terkenal dari tokoh-tokoh Kristen. Ini adalah prompt yang kami gunakan, yaitu tolong berikan jumlah quote. Dalam kasus ini kami minta sekitar 5 quote tokoh Kristen dengan topik kemerdekaan. Ini adalah hasilnya. ChatGPT memberikan 5 quote tokoh Kristen bersama tokoh Kristennya, nama tokohnya, dan kutipannya secara lengkap dalam bahasa Indonesia, karena prompt yang kami gunakan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah hasil dari Perplexity AI. Hasilnya kurang memuaskan karena banyak sekali kutipan yang tidak diketahui sumbernya. Ini bisa dilakukan audit untuk melihat apakah prompt itu kurang spesifik untuk penggunaan di Perplexity AI. Oke, selanjutnya ada Copy AI. Ini adalah membuat caption. Kenapa kok ini hanya satu untuk membuat caption? Karena saat ini Copy AI hanya tersedia versi gratis untuk 2.000 kata. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara bisa buka Copy AI di copy.ai di browser pencarian. Lalu jika sudah punya akun silahkan login, jika belum silahkan sign up. Lalu Bapak Ibu Saudara bisa browse prompt. Mungkin bisa naik slide. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Jadi Bapak Ibu Saudara jika buka copy.ai langsung akan tampil seperti ini. Jadi silakan kalau belum punya akun untuk buat akun dulu. Dan ini adalah tampilan selanjutnya setelah Bapak Ibu Saudara login atau sign up. Bapak Ibu Saudara bisa browse prompt untuk mendapat prompt dari situs ini. Nah, ini adalah contoh beberapa prompt. Prompt-nya secara default berbahasa Inggris. Jika Bapak Ibu Saudara ingin menggunakan dalam bahasa Indonesia, silakan bisa ditranslate dulu ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah prompt yang saya gunakan untuk membuat caption. Sorry, tulisan yang di atas ini kurang tepat. Harusnya untuk membuat caption, saya minta untuk 5 variasi caption Instagram dengan topik kemerdekaan dari artikel, bisa ditambahkan link artikelnya. Disertai dengan ketentuan yang lainnya, yaitu mudah dipahami dengan sasaran anak muda, berikan nilai keunikan, gunakan emoji, dan menggunakan musik yang bebas saja.
Ini adalah salah satu contohnya, yaitu kemerdekaan sejati ditemukan dalam Kristus. Dengan demikian, hubungan yang erat di tangannya memberikan kebebasan dari dosa dan belenggu hidup. Ayo belajar lebih banyak tentang arti sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari caption yang sudah diberikan oleh copy.ai. Dari Humas ya. Oke, untuk Humas sendiri, Yayasan Lembaga Sabda yang pasti adalah untuk pengenalan promosi produk dan pelayanan Sabda, kemitraan, dan juga terkait dengan sumber daya manusia secara internal di Sabda. Ya, untuk yang pertama yang kami gunakan itu adalah WhatsApp Bisnis. Nah, ini mungkin sudah sebagian besar tahu ya tentang WhatsApp Bisnis, jadi saya tidak akan detail lagi di sini untuk pengunduhannya, penggunaannya, dan sebagainya, cara daftar dan sebagainya, ya. Karena sudah sangat tersedia banyak tutorialnya pula, tetapi WhatsApp Bisnis ini sangat menolong kami, ya, terutama untuk pemanfaatan AI-nya di bagian chatbox untuk quick replies dan juga greeting message ya. Di sini akan menolong Sabda sendiri bisa lebih cepat memberikan informasi kepada sahabat Sabda dalam waktu kurang dari 24 jam gitu, dan juga bisa memberikan informasi tentang produk dan layanan yang ditawarkan kepada pengguna ya dengan lebih tepat guna gitu. Jadi ini penggunaan WhatsApp Bisnis, ini contoh-contohnya hasilnya ya. Bisa next aja. Ya, ini bisa dipelajari ya, tutorialnya sudah tersedia banyak banget juga di YouTube gitu, atau kita bisa tanya ChatGPT gimana caranya menggunakan WhatsApp Bisnis, itu juga bisa. Oke, langsung saja. Nah, lalu untuk dalam hal AI ini ya, kami juga menggunakannya dalam hal untuk update data relasi. Jadi bukan hanya sekedar untuk konten dan sebagainya, tetapi bahkan untuk kami mengupdate database, kami menggunakan Bing Chat. Jadi langsung saja ke Bing Chat ya, Tian. Ya. Jadi untuk Bing Chat ini sendiri, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita memang harus membuka browser di Microsoft Edge ya, lalu kita masuk ke akun Microsoft ya. Nah, nanti dari situ kita bisa mencari kolom cari di web, lalu kita bisa ketik kata kunci yang ingin dicari, dan kita bisa mulai melakukan penggunaan chatbot Bing AI. Lalu setelah itu kita bisa ada kata klik start atau mulai, lalu nanti bisa bisa mulai dibuat ya untuk pembicaraannya di sana gitu ya. Lalu kita langsung bisa membuat berbagai macam prompt yang kita butuhkan ya. Nah, di sini Yayasan Lembaga Sabda sendiri menggunakan Bing Chat ini untuk membantu dalam pembaruan data terkait relasi di Yayasan Lembaga Sabda. Ini contohnya ya, ada beberapa data gereja yang kami gunakan untuk kebutuhan korespondensi dan inisiasi untuk kita bisa berelasi dengan gereja-gereja di Indonesia. Karena terkadang data yang sangat dibutuhkan itu terbatas, dan kalau dicari satu-satu kan waktunya juga bisa terbuang banyak ya. Jadi kami gunakan AI ini untuk efisiensi waktu. Tinggal kita pintar-pintar saja untuk membuat prompt-nya, dan di bawah ini adalah prompt yang digunakan untuk update data relasi oleh teman-teman dari Humas Yayasan Lembaga Sabda. Next kita bisa lihat prompt yang digunakan ya, lalu juga result-nya. Jadi sudah tersedia itu ya beberapa hasilnya. Jadi nanti kita tinggal mengisi bagian-bagian sesuai dengan yang kita minta. Jadi ini sangat-sangat menolong untuk update data relasi dengan sangat cepat. Lalu berikutnya yang kami gunakan adalah Humas, yaitu untuk promosi. Kami menggunakan ChatGPT, tutorialnya tadi sudah diberikan oleh teman-teman ya. Nah, ini biasanya kami gunakan untuk draft awal promosi konsep atau produk. Di slide selanjutnya kita bisa melihat prompt yang kami gunakan. Ini prompt awal, fondasi awal gitu ya. Jadi sudah ada detailnya akan membuat promosi untuk apa dalam bentuk grafis, itu untuk kami posting di feed Instagram. Kami butuh 5 slide promosi, tujuannya untuk memperkenalkan situs MLC ini. Lengkap kami minta usulan grafis per slide-nya, dan slide terakhir harus ada call to action. Bagaimana pengguna bisa mengunjungi situs, dan di slide selanjutnya ini hasil untuk awal yang bisa kami gunakan, sangat menolong ya, sudah ada slide 1-5, tinggal nanti kami bisa generate lagi untuk minta berbagai macam detail lagi ya, seperti tadi sudah dicontohkan oleh Pak Max, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini hasil bantuan juga ya, kalau grafisnya dengan teman-teman media juga, ini menggunakan Canva ya. Lalu dari isinya kita menggunakan ide-ide awalnya dari ChatGPT. Oke. Ya, jadi begitu dari Humas. Terima kasih. Jadi baik ya, kalau dari Sabda sendiri kami juga belajar ya, bukan karena Sabda itu kan pelayanan digital. Enggak, kami juga sama-sama belajar seperti Bapak Ibu sekalian ya, dari awal pelan-pelan kami pelajari
dan tidak membuat kami malas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi ada yang takut dengan ChatGPT atau dengan AI kami akan malas. Justru dengan AI kita semakin produktif. Ya, kita semakin tahu bahwa ini bisa dikerjakan, itu bisa dikerjakan, ini tidak bisa dikerjakan gitu ya. Jadi malah semakin rajin, ya, semakin enjoy harusnya. Karena akan lebih banyak pelayanan yang terbuka lebar, kesempatan-kesempatan pelayanan lebih besar, di luar juga lebih besar. Begitu sih dari kami. Kiranya menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih banyak Bu Evi. Silakan Pak Max kalian untuk closing statement ya Pak ya. Ini adalah sumber yang sangat baik untuk belajar prompt, caranya, bagaimana bisa tak hanya fokus tapi lakukan apapun yang you ingin lakukan. Learningprompt.org itu situs dengan ribuan halaman untuk ajar daripada beginner sampai advanced, dan itu akan nolong Anda untuk belajar prompt yang sederhana sampai serumit sabda memakai. Juga ada daripada www.W3 Schools, dan mereka punya untuk generative AI untuk macam-macam daripada Bard, daripada Bing, daripada macam platforms cara untuk memakai. Tapi secara dasar hanya ada satu cara untuk belajar prompt. Coba. And untuk itu sabda slide berikut akan punya di September 2 workshop, bisa tanggal 16 atau tanggal 23, kurang lebih 3 jam. Itu akan hands-on bersama, akan ada 3 project kecil yang semua orang yang ikut akan bisa kerja bersama dan akan tidak nonton orang lain yang memakai AI, tetapi diri sendiri yang bikin prompt, diri sendiri yang diskusi hasil, dan itu akan workshop untuk you mengalami wow-nya. Tidak hanya lihat dan bilang sabda hebat, tapi Anda bisa juga belajar berbicara prompt. So, itu closing statement. Anda pasti bisa. Practice. Thank you. Ya, ini teman-teman AI akan berhenti di sini, tidak. Ada AI selanjutnya. Jadi ikuti rangkaian acara tadi yang Pak Max bilang untuk September, tapi Oktober juga akan ada terkhusus dengan ulang tahun Sabda. Oktober 2023 karena biasanya Sabda merayakan ulang tahun sebulan. Ya. Jadi kita akan ada 3 acara besar sehubungan dengan Sabda 29 karena usia Sabda 29, yaitu AI for God Expo. Jadi akan ada Expo Lokakarya seminar sehari tentang AI untuk Tuhan. Jadi silakan saudara siapkan hari itu untuk benar-benar bisa join dari awal sampai akhir gitu ya. Siapkan hari itu menjadi hari yang saudara bisa belajar betul-betul untuk bersama dengan kita melihat Expo. Lalu berikutnya, ya, kemudian akan ada acara Unhack 2023 Gotong Royong. Nah, ini saudara diundang untuk bergabung bersama kami untuk seminggu berkolaborasi membangun bersama AI Christian Resources Center untuk Indonesia. Kita semua akan berkontribusi di dalamnya. Ini untuk kepentingan gereja, kepentingan pelayanan, kepentingan misi, dan kepentingan orang Kristen. Jadi silakan saudara bergabung, saudara bisa nggak bisa coding, tidak masalah, saudara bergabung, ada banyak hal yang saudara bisa lakukan bersama-sama. Next. Pada akhir bulan Oktober kami akan merayakan ulang tahun Sabda, dan ini bahkan akan kami lakukan juga secara on-site. Jadi kalau saudara ada di sekitar Solo atau mau datang ke Solo, silakan bergabung bersama kami. Akan ada 10 presentasi mini AI for God. Ya, ini tema utama, big tema yang akan kami kerjakan adalah AI for God, Building Our Future. Future-nya siapa? Kita semuanya, baik gereja, baik pelayanan, baik kita sebagai pribadi yang melayani, entah itu di misi dan di tempat lain, kita akan build our future untuk Tuhan dengan menggunakan, atau tadi ya Ibu Evi sudah mengatakan, untuk kita bisa lebih produktif, bukan untuk malas. Kalau dulu bisa bikin 1 untuk seminggu, kalau sekarang bisa sehari 4. Wow, itu kan menjadi lebih produktif. Jadi jangan memikirkan negatifnya ya, tapi untuk membuat kita lebih produktif.